tidak menyembah Engkau. Kami penuh kerinduan Tuhan akan hadirat-Mu Tuhan Yesus, dan akan apa yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Kami serahkan penyembahan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita melanjutkan pujian kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita memuji dengan sepenuh hati kita. Kita ekspresikan pujian kita melalui gerakan kita. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara tergerak untuk menari, untuk loncat-loncat mungkin. Keluarkan jiwa muda Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara sekalian. Jangan ragu untuk memuji Tuhan. Jangan ragu, kita gunakan hati kita, sepenuh hati kita. Terpancar dari indahnya dunia.
Puji Tuhan, lambaikan tangannya, kasih sorak-sorai buat Tuhan. Siapa yang di sini yakin Tuhan kita hebat? Amin.
terjadi ini itu ada karena semua anugerah Tuhan. Yes, amin. Kita bawa penyembahan kita bawa pujian kita dengan sepenuh hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anugerahmu hari ini
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa. Rahmat-Mu baru tiap pagi ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu setiap hari ya Tuhan. Engkau melindungi kami semuanya ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang beban berat Engkau angkat beban itu ya Tuhan. Yang menghadapi masalah-masalah, Engkau beri keringanan ya Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang mengalami pencobaan demi pencobaan. Sehingga iman anak-anak-Mu di sini ini teguh, kokoh ya Tuhan. Tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sebentar lagi akan menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Dan juga Engkau mengurapi kami semua. Sehingga firman itu tidak sia-sia. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ini gereja yang istimewa bagi saya. Betul saudara. Di sini ini luar biasa. Seenggak-enggaknya bagi saya saudara. Nah, saya mau bagiin firman Tuhan. Kita buka di Lukas ayat 6, mulai 46 sampai 49. Lukas 6, ayat 46 sampai 49. Sudah ada ya? Nah, di sini. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus katakan, jangan Tuhan-Tuhan tok. Tapi, saudara, harus mempunyai fondasi yang kokoh. Bagaimana fondasi itu bisa kokoh? Karena fondasi rumah itu sangat di bawah, malah di dalam. Tuhan katakan digali, ya kita tahu semua. Fondasi itu nggak kelihatan dari orang-orang luar. Tapi ada di sana. Dan itu yang menentukan. Kalau kita dalam menghadapi masalah, kita ini tetap tegar, atau kita ini gampang rubuh. Begitu pula juga dengan iman, saudara. Tuhan yang inginkan, walaupun kita punya iman sekecil biji sesawi, tapi kalau kita punya iman, itu Tuhan akan melatih terus-menerus, sehingga kita ini fondasinya kokoh dibangun. Apa saja saudara ngadapin masalah, tidak ada masalah. Apa saja yang saudara hadapi masalah apa saja yang saudara hadapin, no problem. Tidak menjadi masalah. Itu saudara.
Tuhan ingin mendirikan itu di atas kita. Makanya kita ini digembleng terus sama Tuhan. Tapi Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Kalau pencobaan itu datang, Tuhan itu setia, Allah kita setia. Dia akan memberi jalan keluar. Percaya tidak percaya hal itu pasti terjadi. Karena itu firman Tuhan. Yang penting dari kita, kalau kita fondasinya kuat, nanti kalau ada badai, ada banjir, ada masalah yang besar datang kepada kita menghadapinya itu lebih santai, saudara. Enggak bingung. Karena apa? Kita punya fondasi iman yang kuat. Itu yang Tuhan ingin terapkan kepada kita. Semuanya. Makanya saudara lihat, banyak anak-anak Tuhan yang menghadapi masalah. Itu semua digembleng sama dia. Supaya kita ini layak masuk di dalam kerajaan surganya dia. Jadi saudara kalau digembleng sama Tuhan, banyak ngucap syukur. Gampang apa susah? Susah. Susah. Tapi saudara harus melatih diri. Itu levelnya itu dididik. Gini, satu. Oh, saudara bisa ngelewatin. Tambahin lagi. Bisa ngelewatin lagi. Saudara bayangin ya, yang namanya Abraham. Dia umur 100 tahun baru punya anak satu. Anak perjanjian. Memang 14 tahun sebelumnya punya anak Ismail. Tapi dari Hagar. Dia benar-benar punya anak dari Sarah itu umur 100 tahun. Sarah umur 90 tahun. Hal yang tidak mungkin selama ini terjadi. Dari dulu sampai sekarang. Seorang perempuan umur 90 tahun bisa mengandung, bisa melahirkan seorang anak normal. Wah, Abraham ini orang yang punya segalanya, tapi dia tidak punya keturunan. Bagi dia, yang namanya Ishak itu segalanya. Segalanya. Dan dia tahu apa yang dia punya akan diberikan 100% semuanya ke Ishak. Jadi harta itu hanya dititipkan saja ke Abraham untuk Ishak. Dia tahu. Tapi suatu hari Tuhan cari gara-gara sama Abraham. Dites iman. Kamu persembahkan anakmu itu untuk aku. Bunuh bakaran. Nah, saudara. Ujian enggak ini, saudara? Ujian. Bagaimana sikap Abraham? Kalau banyak orang pasti ngomong, ya jangan toh Tuhan. Jangan. Satu, itu kamu yang janji ngasih aku anak. Kedua, itu anakku satu-satunya. Aku sayang banget sama dia. Apa enggak ada yang lain sih Tuhan? Kamu mau minta. Kok mesti yang aku sangat cintai yang kamu minta? Tapi Abraham enggak ngomong begitu. Dia jalan aja. Ya, kena Gunung Moria. Oke. 3 hari loh. Artinya apa? Dalam waktu 3 hari pikiran dia enggak berubah. Jalan terus, jalanin aja. Datang sampai ke sana, Ishak diikat. Mau dibunuh, malaikat Tuhan datang. Jangan. Tuhan yang akan mengambil apa yang kita kasih justru berubah menjadi Tuhan Jehovah Jireh yang menyediakan. Berubah total. Saudara kalau baca kemudian apa yang dialami Ishak, wow,
Di dalam perjanjian lama itu nggak ada orang yang seenak Ishak, saudara. Lahir jadi orang kaya, anaknya orang kaya. Mengalami percobaan sedikit, diperkaya 100 kali lipat sama Tuhan. Hidupnya, umurnya panjang. 185 atau berapa itu. Artinya kalau saudara baca di Ishak itu nggak banyak masalahnya dia. Jadi saudara, Abraham tuh dites imannya. Seolah-olah Ishak itu jadi korban. Tapi sebenarnya Ishak itu tidak menjadi korban, tapi akan diberkati Tuhan seumur hidupnya. Di Kejadian ayat 26, itu pas Ishak mengalami masalah. Dia masih muda, ada kekeringan di daerah itu. Dia tanya pasti sama orang-orangnya Abraham. Karena Abraham sudah meninggal. Dia tanya, gimana nih hadepin masalah ini? Mereka bicara, oh kalau bapak kamu ngadepi masalah gini caranya begini loh. Pergi ke Mesir. Karena Abraham waktu kekeringan dia pergi ke Mesir. Di sana itu ada sungai Nil. Masalahmu kekeringan itu akan hilang. Karena ada di sana. Dan pada waktu itu Ishak setuju. Oh bagus. Tapi pada waktu dia melangkah pergi ke Mesir, Tuhan interupsi. Kamu jangan balik ke Mesir. Jangan pergi ke Mesir. Kamu tinggal di tempat yang aku tunjukkan, yaitu Gerar. Di mana Abraham itu banyak buat sumur. Tapi sumurnya sudah ditutup semua. Kering. Musim kering, sumurnya juga ikut kering. Tapi apa yang kelihatan kering, itu pada saat Ishak angkat batunya, itu sumur bisa ada air, berbual-bual lagi. Dia nabur di situ. 1 tahun mendapatkan 100 kali lipat hasil. Bayangin, di dalam keadaan orang kelaparan, dia punya berlimpah-limpah makanan. Ya dijual pasti mahal, pasti kaya banget dia. Sudah gitu sumurnya direbut, dia cari yang lain. Direbut lagi, cari yang lain. Akhirnya dapat yang namanya Rehobot, sumur Rehobot. Pada saat itu, baru Ishak itu bisa hidupnya enak, lega. Baru lega, musuhnya datang. Yang namanya, siapa itu ya? Abimelek apa siapa? Datang sama salah satu pasukannya dan salah satu sahabat. Terus bikin perjanjian sama itu. Kamu jangan nyerang aku enggak nyerang kamu. Tapi Ishak enggak puas, saudara. Dia masih turun lagi. Buat yang namanya sumur Betsheba. Itu semuanya. Itu adalah masa lalu Ishak waktu kecil. Di mana Abraham yang buat. Kelihatannya enggak ada, kering semua. Ya. Tapi kalau saudara mulai berhubungan lagi, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ini saya katakan bicara soal hubungan juga. Ada orang hubungannya masa lalu sama saudara. Pernah, tapi sudah nggak berhubungan lagi. Hubungan bisnis. Pada saat kita kekeringan, kita bisa ngubungin orang itu.
jadi. Padahal waktu dulu tidak jadi-jadi. Hubungan manusia. Saudara, Tuhan itu bukakan. Sudah ketutup semuanya. Sudah ketutup. Sudah nggak ada hubungannya lagi. Tapi pada waktu saudara punya masalah, saudara hubungin orang-orang yang dulu-dulu itu menjadikan sesuatu sumber air, sumber berkat. Lo aneh tuh, dulu enggak, sekarang bisa. Itu rahasia kerajaan surga, saudara. Yang aku bagikan kepada saudara. Yang mengerti itu mendapat. Ngerti, saudara. Jadi kita selama hidup ini jangan membakar hubungan manusia. Tidak boleh. Kita harus berbuat kebaikan. Dulunya tidak produktif, tidak masalah. Tapi sekarang dia bisa produktif. Nah ini, yang ngerti, melakukan, itu akan mendapatkan. Firman Tuhan tadi ngomong, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan? Tapi orang aku ngomong nggak pernah mau lakuin. Apa yang aku bicarakan kepada saudara, enggak saudara lakuin. Bagaimana imannya bisa terbentuk? Enggak bisa kuat, gampang goyah. Dan Tuhan mencari iman yang kuat. Saudara, pagi ini sebenarnya kalau bagi orang normal, keadaan saya ini berat. Karena istri masih di rumah sakit di Jakarta. Nanti keluar, bawa pergi ke Singapura. Jam 12.20. Saya kemarin 2 pilihan. Batalin khotbah di sini, ikut dia, atau tetap khotbah di sini. 2 pilih. Tapi saya memilih Tuhan. Seperti Abraham memilih Tuhan. Wes boh karepmu Tuhan. Ada gitunya. Orang itu harus nekat. Walaupun itu orang yang sangat saya kasih. Saudara, keputusan demi keputusan itu Tuhan uji. Kamu mau ikut aku? Atau kamu mau ngurusin urusan? Akhirnya kita tuh diarahkan ke sana. Sebelum itu iman dibangun dulu. Dibangun. Supaya pada satu titik itu kita menemukan, oke Tuhan aku pilih kamu. Itu. Sebelum hal itu merupakan tindakan kita diuji terus. Kita akan diuji terus. Sampai kita mengatakan, Tuhan, buah karepmu, aku ikut kamu. Saya nggak tahu apa akan yang terjadi, tapi saya percaya kalau Tuhan itu penyembuh. Saya tahu dia orang yang tidak meninggalkan orang yang menderita. Dan itu harus kita yakini dan kita jalan. Jangan ngomong tok. Ini kan kata-kata ini kan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Artinya apa? Kamu cuma ngomong tok. Tapi kalau benar-benar suruh milih, kamu nggak milih aku. Kamu milih urusanmu. Kamu milih orang yang kamu kasih. Abraham itu sangat mengasihi Ishak.
Tapi dia mengambil keputusan, Tuhan aku ikut kamu. Sembelih anakmu, dia tak sembelih. Gila enggak saudara? Gila. Tapi di belakang itu, Tuhan yang ingin mengambil. Sebenarnya enggak. Tuhan itu sukanya enggak mengambil. Cuman nakut-nakutin, tak ambil loh ya. Abraham nekat, ya udah ambil-ambilan. Justru Tuhan yang sama itu menjadi Jehovah Jireh dalam hidup Abraham. Semua yang Abraham lakukan, semuanya itu disediakan sama Tuhan. Luar biasa. Anaknya pun juga diberkati luar biasa. Gak main-main. Di dalam perjanjian lama itu, yang monogami punya istri cuma satu tuh ya cuma Ishak tok. Kan Tuhan kan ngomong, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang monogami cuma satu. Yang lainnya Abraham punya istri lain, apalagi Yakub yang 4. Tapi saudara, kalau saudara renungkan di antara ketiga ini, Ishak itu dibenarkan Tuhan. Bayangin saudara, tiga-tiganya ngalami kekeringan. Ngalami masalah. Abraham, masalah lari ke Mesir. Yakub masalah nyuruh anak-anaknya pergi untuk ke Mesir. Untuk beli bahan makanan. Tapi Ishak mengalami masalah yang sama. Tapi karena dia dekat sama Tuhan, dia nabur. Gak gampang. Makanan sudah habis-habisan terus ditabur benihnya itu gak gampang. Tapi dia melakukan firman Tuhan 100 kali lipat. Gak gampang. Saudara kalau lihat, wow, Ishak ini luar biasa. Disayang Tuhan luar biasa. Dasarnya dari Abrahamnya. Nah saudara, hal-hal seperti itu Tuhan akan proses kita. Jangan takut. Jangan takut. Ini satu lagi ya, saya dapat ini. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kamu tuh tidak bakal ditinggalin Tuhan. Kamu itu tidak bakal Tuhan membiarkan kamu. Tidak bakal kamu menderita atau menderita terus. Tidak bakal Tuhan tuh meninggalkan kamu. Memang kita ini harus sabar. Proses demi proses harus kita lakukan. Tapi yang penting itu hati kita. Jangan musuhin Tuhan. Jangan gurundel sama Tuhan. Apapun akibatnya. Jangan sampai kita ini marah kepada Tuhan. 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Sama siapapun tidak takut. Dalam keadaan apapun tidak takut. Karena apa, saudara? Karena kita tahu Tuhan itu tidak akan meninggalkan. Itu saudara, pesan pagi. Banyak hal yang saya alami. Istri saya, Bu Kety itu
udah mulai April tuh sakit perut. Jadi kita fokusnya masalahnya ke perut. Tapi akhir-akhir ini ternyata perut tuh hanya akibat. Ternyata dari kepala. Dokter nggak ada yang tahu. Dokter belum ada yang tahu. Waktu di MRI, oh ada penebalan dikit gini. Tapi nggak curiga. Tapi saudara tahu, sebelum dokter tahu ada pendoa yang dari Jombang sana. Bicara sama saya. Pak, saya lihat penglihatan ada sinar putih masuk dari kepalanya Bu Kety keluar. Kepala. Saya waktu itu nganterin istri saya ke Singapura untuk ketemu dokter gastro, dokter bagian perut. Pendoa di Jombang sudah bicara kepala. Nggak ada dokternya. Ternyata setelah di MRI, benar. Loh, saya cuman mantapnya gini, saudara. Kalau ada sinar, berarti kan Tuhan turut campur ya. Wong itu sinar-sinarnya Tuhan. Putih. Kalau Tuhan ikut campur, semuanya pasti beres. Kalau Tuhan ikut campur, semuanya pasti beres. Penyakit apapun yang dinamakan sebahaya-bahayanya, sembuh. Pasti itu. Penyakit apa sih yang nggak bisa disembuhkan Tuhan? Pasti sembuh. Jalanin aja, itu proses kok. Jangan takut. Suatu hari pasti sembuh. Prosesnya memang berat. Mungkin di kemoterapi, mungkin di apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena tubuh kita itu berharga bagi Tuhan. Amin, saudara. Amin ya. Sudah ngerti ya? Pagi hari ini tuh aku agak tegang loh khotbahnya. Saya tuh biasanya nggak begini, tapi karena suasana begini ya, saya sampaikan suasana hati saya. Suasana hati. Ya saya sih kepengennya, wah cepet-cepet balik ke Jakarta, terus naik plane ke Singapura nyusul gitu ya. Tapi saya mikir, saya ini ngapain dong, saya juga bisa apa-apa. Bukan dokter, bukan apa-apa. Anak saya sama ciciknya istri saya yang nganterin. Dokter sudah tersedia, rumah sakit sudah ada. Dan yang paling penting, aku punya Tuhan. Aku punya. Jadi tadi malam, sebelum tidur, saya ngomong, Tuhan, aku dibuat tenang. Kalau enggak pikiran terus, besok ini khotbah apa yang mau disampaikan. Gitu. Tuh. Kedua, Tuhan, aku melakukan pekerjaan. Kalau sekiranya Tuhan berkenan, soal istriku ke Singapura itu, lindungan. Karena Tuhan lebih bisa melindungi istri saya daripada saya. Benar enggak? Benar. Ya kalau Tuhan yang ikut campur, ya beres. Semua beres kok. Enggak ada masalah yang membuat saudara itu jatuh dan tidak bangun. Itu enggak mungkin. Enggak ada kata-kata itu. Justru waktu kita jatuh, kesempatan-kesempatan yang baru itu dibuka. Yang tidak pernah kita lihat dulu. Orang-orang yang lama, yang pernah berhubungan dengan saudara, hubungannya baik, itu jadi aset-aset kita. Dulu enggak bisa, sekarang bisa. Itu caranya. Firman-Nya ada kok. Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang akan membangun kau.
yang merombak engkau disingkirkan. Itu di situ tuh enak kelihatan. Oh, ini ternyata orang ini waktu aku di atas dia baik. Waktu aku di bawah dia lari. Kelihatan. Oh, ada orang-orang yang dulunya hubungannya baik tapi biasa-biasa aja. Sekarang memperhatikan kita. Hubungannya bisa bangun. Saudara merasa itu, Pak. Hal seperti itu. Tinggal dibuka aja sumur-sumurnya. Dibukain aja. Ingat-ingatan. Siapa ya yang bisa? Yang dulu. Yang rasanya itu dulunya nggak produktif gitu. Gali lagi. Coba lihat. Nanti kan beda. Saudara akan merasa. Amin, saudara. Aku mau saudara nyanyi satu lagu ini. Kecaplah dan lihatlah. Nah, siapa yang jadi WL-nya ini? Nunung apa siapa? Ayo silahkan maju. Nyanyi ini. Saudara perhatikan kata-katanya. Kecaplah dan lihat. Orang kalau bisa ngecap itu ya, pasti deket toh, masuk mulut toh. Ya toh, masuk di dalam. Dan paling bagus itu apa? Kalau saudara itu sedang lapar, sedang menderita, rasanya Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu, wah enak sekali. Dan nantinya saudara akan melihat apa yang diperbuat Tuhan untuk kehidupan. Bicaranya enggak cuma satu generasi, beberapa generasi. Ayo monggo, silahkan. Terima kasih ya saudara, saya cukup di sini. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
kami sadari pondasi kami adalah mengikuti Engkau Tuhan. Semuanya itu adalah berdasar dari Engkau Tuhan. Dalam setiap kegiatan kami Tuhan Yesus, dalam setiap hubungan kami Tuhan, antar sesama Tuhan, semuanya itu berdasarkan dari Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat membangun hubungan yang baik Tuhan, antara sesama dengan kami Tuhan. Jadi tidak hanya hubungan kami dengan Engkau yang baik Tuhan, tapi dengan antar sesama juga Tuhan Yesus. Kami yakin ya Tuhan Yesus, kami ingin mengikuti Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami melihat Engkau seperti Bapa kami Tuhan. Engkau menuntun kami. Engkau mengajari kami berjalan. Engkau mengajari kami berlari. Dan setelah kami bisa berlari Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Engkau melihat kami, Engkau memantau kami. Kami tetap bisa merasakan hadirat-Mu yang begitu indah untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh nyata Tuhan, hadirat-Mu di dalam hidup kami. Kami rasakan semuanya Tuhan. Dalam setiap kegiatan kami Tuhan, kami ingin dasarkan semuanya itu untuk Engkau Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, kami ingin melakukannya Tuhan seperti kami melakukan untuk Engkau Tuhan, dengan setulus hati kami Tuhan Yesus. Sehingga hanya kebaikan-kebaikan yang akan kami lakukan Tuhan Yesus. Karena kami Tuhan adalah anak-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Surya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah hadir di sini, telah menyampaikan Tuhan Yesus pesan yang begitu indah untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kehidupan beliau Tuhan Yesus. Engkau berkati pelayanannya. Engkau berikan hikmat yang lebih-lebih lagi Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan Yesus, Engkau akan selalu bersama dengan Pak Surya sekeluarga Tuhan. Engkau mengasihi beliau Tuhan Yesus. Engkau mengasihi istrinya Tuhan. Engkau mengasihi anak-anaknya Tuhan Yesus. Engkau akan memberkati masa depannya. Masa depannya akan melimpah Tuhan Yesus. Masa depannya akan indah bersama dengan Engkau. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan Yesus untuk istri Pak Surya yang sedang sakit Tuhan. Kami ingin satukan hati kami Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa Tuhan Yesus untuk beliau Tuhan. Apapun yang sedang beliau rasakan Tuhan, apapun yang sedang dialami Tuhan, kiranya Tuhan berikan belas kasih. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Engkau sanggup dan Engkau lebih dari sanggup Tuhan Yesus untuk memberikan kesembuhan. Engkau tidak akan meninggalkan beliau. Engkau selalu ada untuk beliau di setiap apa yang beliau sedang merasakan Tuhan Yesus. Kami yakini Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan Yesus akan selalu berada bersama-sama dengan istri Pak Surya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah terberkati Tuhan Yesus. Dan mungkin Tuhan sebentar kami akan kembali Tuhan Yesus untuk beraktivitas kembali Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau bimbing kami Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus, bimbing kami Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya Tuhan Yesus berdasarkan dari Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Baik, sebelum menyampaikan pengumuman pada pagi hari ini,
kami menyambut mungkin ada bapak atau ibu yang baru pertama kali hadir. Mungkin ada. Mungkin bisa angkat tangannya. Oh, sudah ada. Oke, puji Tuhan, berarti kita sudah berkumpul bersama-sama di dalam Tuhan ya. Oke, kami akan mengumumkan untuk pengumuman GPI Jomblang untuk seminggu ke depan. Untuk persembahan, amplop-amplop persembahan sudah disediakan di setiap kursi jemaat. Jadi nanti saat pulang bisa dimasukkan di kotak persembahan yang ada di pintu keluar. Persembahan juga bisa ditransfer di Bank BCA atas nama GPI Jomblang dengan account numbernya seperti yang ada di layar ya Bapak Ibu. Lalu untuk doa Esra akan diadakan di setiap hari Selasa pukul 7 di GPI Jomblang. Kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara semuanya untuk hadir, kami menyembah bersama, masuk dalam hadirat Tuhan. Karena menyembah itu lebih enak kalau bareng-bareng. Kalau sendirian di rumah bakal terasa beda. Jadi mari kami mengundang untuk Bapak Ibu semuanya untuk hadir di doa Esra hari Selasa. Kalaupun tidak bisa hadir, itu masih bisa diakses secara live streaming di channel YouTube-nya GPI Jomblang. Gitu. Oke, selanjutnya dari Youth King Generation. Besok Sabtu ada ibadah youth dengan tema jatuh dalam dosa oleh Kak Yosa. Nah ini tepuk tangan dulu. Acaranya bakal dimulai pukul setengah 6 sampai selesai. Jadi waktunya cuma 1 jam Bapak Ibu. Jadi yang punya anak cucu bisa dihimbau nanti masih bisa lanjut malam mingguan kok gitu. Ya, terus selanjutnya dari Youth King Generation juga banyak ya. Ini di 17-an Agustus itu Youth King Generation bakal mengadakan acara bareng dengan sekolah minggu. Acaranya di tanggal 19 Agustus jam 4:30 sampai jam 7 di sini. Jadi nanti bakal ada undangannya ya. Ya, nanti bakal dibagikan ke orang tua untuk biar anaknya bisa datang gitu. Kita seru-seruan bareng, main game, ada pujian, firman juga, terus nanti ada game bareng sama kakak-kakak di youth ya. Mana ya anak sekolah minggunya masih di sana. maaf. Oke, lanjut untuk pengumuman selanjutnya. Oke, kita bakal membaca ayat firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ayat firman Tuhan diambil dari Mazmur 112 ayat 1 dan 7. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Oke, untuk mengucapkan pengakuan kita angkat tangan bersama-sama. 1, 2, 3. Hidupku berbahagia karena aku takut akan Tuhan. Aku suka membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Terhadap kabar-kabar buruk, aku tidak goyah. Hatiku tenang dan teguh karena aku percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kita akan mengucapkan yel-yel. Masih ingat yel-yelnya? Jemaat GPI Jomblang, lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Sebentar lagi ada persembahan lagu dari Ketua Youth ya. Ya, jadi Untuk mungkin sekarang jemaat bisa duduk kembali.
ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Hamba tahu, Tuhan, sesuai dengan iman kami, Tuhan, kami tahu oleh pilur-pilur Yesus Buketi sembuh. Amin. Engkau yang mengurapi tim dokter yang menangani, Tuhan, sehingga boleh mendapatkan satu analisa yang tepat, Tuhan. Yes. Kami tahu tangan-Mu bekerja, Tuhan. Amin. Tangan-Mu yang dahsyat itu, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sertai hari-hari ini Bapak Huming dan keluarga. Kuatkan, teguhkan hatinya, Tuhan. Bahwa Engkau adalah Yehova Rafa, Tuhan. Yes. Terima kasih.
kasih Yesus. Terima kasih. Namamu akan dimuliakan melalui hidup keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dan rahmat. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai, sejahtera dan sukacita ilahi. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai pagi ini sampai Maranatha kita boleh berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Umat yang percaya dan diberkati akan menyambut dengan berkata, Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Minggu ke depan. Amin.